Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Oktaviani dengan NPM 20120111348. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kondisi penegakan Indonesia saat ini saat mengalami masa krisis dan sakit. Fenomena ini dikarenakan karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum banyak terlibat dalam kasus pidana, terutama pada kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi ini adalah hukum kehilangan ruhnya keadilan. Oleh karenanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibaratkan pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah, namun akan menjadi tumpul jika digunakan ke atas. Syafi'i Ma'arif menyatakan jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan, maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam perjalanan dari masa ke masa, hukum tidak diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa untuk mewujudkan kepentingan oleh penguasa negara. Pada masa kolonialisme, hukum dijadikan sebagai alat untuk menjajah warga pribumi. Pada masa Presiden Soekarno, hukum dijadikan sebagai alat revolusi. Pada masa pemberian Presiden Soeharto, hukum dijadikan sebagai alat pembangunan. Dan pada masa reformasi sampai sekarang, hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan atau alat politik. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab sakitnya penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya, yakni mewujudkan keadilan, namun dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan oleh para penguasa negara. Ada beberapa penyakit dalam penegakan hukum yang menyebabkan sakitnya penegakan hukum di Indonesia. Pertama, menegakkan hukum sesuai dengan hukum namun tidak mewujudkan keadilan. Contohnya dalam kasus pencurian sandal. Kedua, penegak hukum menegakkan keadilan tanpa melandasinya dengan hukum. Hukum dan keadilan seharusnya berjalan beriringan. Penegak hukum perlu menegakkan hukum namun juga penting memerhatikan sisi keadilan. Demikian juga penegak hukum perlu menegakkan keadilan namun juga harus mendasarkannya pada suatu aturan hukum. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Sriastuti dengan NPM 201201352. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari nomor 1. Penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana semestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, yang kedua adalah faktor penegak hukum, yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, yang keempat adalah faktor masyarakat, dan yang kelima adalah faktor kebudayaan. Di dalam penegakan hukum, jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas dalam realitas hubungannya akan saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Kelemahan yang satu akan berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektivitas penegakan hukumnya. Dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini, jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dapat dinilai dikategorisasikan efektif. Artinya, tata urutannya dapat diprediksikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukum. Masalah-masalah yang menjadi penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit. Dibutuhkan sebuah gerakan bersama secara nasional yang teratur, tertata, dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum masyarakat yang terpinggirkan. Di samping itu, sudah waktunya para penegak hukum untuk memperhatikan dengan seksama faktor-faktor tersebut sebagai bahan perenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penegakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya. Maulud Septian dengan NPM 20120111295. Saya di sini akan memaparkan poin yang kedua, yaitu contoh pelanggaran konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada penyimpangan kekuasaan. Di dalam konstitusi telah terdapat pembagian kekuasaan antara badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Adanya pembagian kekuasaan ini memberikan atasan kepada setiap kelompok, sehingga tidak ada tumpang tindih serta kekuasaan teramat besar kepada satu badan. Namun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang terjadi adalah Presiden memegang kekuasaan terlampau besar. Bahkan pada saat itu dapat membubarkan DPR. Oleh sebab itu, maka tentu hal ini jelas melanggar konstitusi. Yang kedua adalah mencoret-coret bendera kebangsaan. Bendera merupakan simbol dari NKRI yang diberi warna merah dan putih. Ini merupakan simbol kebanggaan terbesar bangsa Indonesia setelah bahasa dan juga kebudayaan yang beragam. Sejarah dan nilai histori bendera merah putih ini mengiringi perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tidak heran jika kemudian bendera memiliki nilai yang sakral dan amat dihormati. Maka tindakan seperti ini, mencoret-coret bendera, merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap konstitusi.
Saya Farlazini Akbar, NPM 201201184, ingin melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Maldo. Itu ada penyimpangan ideologis. Pelanggaran konstitusi yang berikutnya adalah berkenaan dengan penyimpangan ideologi. Dalam hal ini telah tertuang secara jelas bahwa ideologi yang bangsa Indonesia anut adalah ideologi Pancasila. Sebab ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa serta tertanam dan nilainya sesuai dengan akar-akar kehidupan bangsa Indonesia. Maka jika terdapat tindakan atau upaya untuk mengganti ideologi ini, maka hal ini termasuk ke dalam kategori contoh pelanggaran konstitusi. Sebagaimana dalam sejarah bangsa adanya gerakan G30 PKI yang merupakan upaya dalam mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tentunya hal ini bertentangan dengan konstitusi, serta yang paling terbaru adalah adanya gerakan-gerakan radikal yang berupaya mengganti ideologi negara. Maka tentu saja pemerintah harus berlaku dan bertindak tegas dalam menindak oknum-oknum ini. Sebab hal ini dapat menimbulkan kegaduhan serta juga merupakan upaya yang melanggar hukum sebagaimana contoh pelanggaran demokrasi. Lalu selanjutnya ada disfungsi ABRI. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat istilah disfungsi ABRI. Istilah ini merujuk pada ABRI yang memegang peran selain sebagai bagian dari TNI, juga dapat turut campur dalam urusan pemerintah. Tentu Anda bisa membayangkan bagaimana jika militer terjun ke dalam politik praktis, maka pastinya rakyat kecil akan merasa tidak lagi memiliki perlindungan. Padahal dalam konstitusi secara jelas menegaskan bahwa militer tidak boleh terlibat dan ikut dalam politik. Sehingga disfungsi ABRI ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi pada masa pemerintahan Soeharto. Lalu selanjutnya ada Presiden menjabat seumur hidup. Jika Anda mengingat kembali, saat pemerintahan Presiden Soekarno terdapat kebijakan di mana Presiden saat itu dapat memangku jabatan seumur hidup. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945, di mana dalam UUD telah secara jelas tertuang bahwa masa jabatan Presiden hanyalah 5 tahun. Setelah itu pun pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, beliau memangku jabatan selama hampir 32 tahun. Tentu saja hal ini telah menyalahi konstitusi seperti contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat. Lalu, meskipun demikian, rakyat yang saat itu awam mengenai hal yang berkaitan dengan konstitusi tentu tidak mengetahui hal ini. Terlebih lagi saat itu tidak ada media yang berani mengkritik pemerintahan. Maka jika dikaji kembali kasus pelanggaran terhadap konstitusi, kerap dan banyak terjadi kondisinya akan berbeda dengan sekarang di mana masyarakat telah melek informasi sehingga kasus-kasus yang serupa hampir tidak pernah terjadi lagi. Lalu ada penyimpangan kekuasaan. Dalam konstitusi telah jelas terdapat pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya pembagian kekuasaan ini akan memberikan batasan kepada setiap kelompok sehingga tidak ada tumpang tindih serta kekuasaan teramat besar kepada satu badan. Namun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang terjadi adalah Presiden memegang kekuasaan yang terlampau besar, bahkan pada masa itu Presiden dapat membubarkan DPR. Tentu saja hal ini merupakan sebuah penyimpangan dan bentuk pelanggaran konstitusi. Secara jelas bahwa Presiden dalam hal ini hanya memegang kekuasaan eksekutif. Dalam tatanannya juga bahwa DPR berada di atas Presiden sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat. Oleh sebab itu, maka tentu saja hal ini jelas melanggar konstitusi. Kurnia, NPM 2012-011306. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, pengaturan HAM dalam konstitusi di Indonesia. Jadi, pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan media terpenting dalam melindungi dan menegakkan HAM dalam sebuah negara. Untuk menjamin terlindungnya dan tegaknya HAM dalam sebuah negara, maka wajib dipastikan hukum tersebut menjadi instrumen bagi otoritas publik atau negara supaya ada pembatasan dan saling mengontrol dalam menjalankan tugasnya supaya tidak terjadi abuse of power pada umumnya dalam hal banyak. Kemudian, kasus hal tersebut menjadi embrio terjadi pelanggaran HAM. Sebuah konstitusi sangat erat berkaitan dengan pembatasan dan pembagian kekuasaan.
hak warga dan pemerintah diperlukannya pembatasan hak dan kewajiban pula. Hanya itu yang dapat saya jawab dalam soal nomor 3. Saya akhiri. Terima kasih.